subscribe to my channel. Salam lestari, shalom, halo lor, kembali lagi di Diah Tomblok Channel. Masih bersama saya Diah dan Mas Bojo yang giginya lagi sakit. Mas Alex, gimana? Lanjut enggak? Apanya? Kontennya? Ya terserah kamu. Lanjut apa enggak? Yang jenengan waktu naik ke Gunung Slamet, itu kan gigi jenengan tanggal loh. Oh, bukan tanggal tapi patah. Oh, patah. Patah tuh. Habis itu kan turun terus dijabut gila sampai saiki sakit ini. Oke. Gara-gara makan ini apa soy. Gigiku tanggal gini patah. Aduh. Berarti ini kemarin sudah cetak gigi, diulang. Ini nanti yang ketiga cetak giginya. Mending semua gigiku cabutin aja deh. Nah itu tuh aku tuh baca-baca di Primbon. Aduh. Kalau gigi tanggal nggak sakit tau itu toh? Nggak sakit. Nggak kerasa. Nah itu perlambang akan datangnya hal baik. Nah setelah itu kan pencarian Mas Hafik itu kan melibatkan Mas Rival. Ya. Yang indigo itu. Di atas kemauannya sendiri dia. Nah, itu kan menemukan dompet di Segorowedi. Ya. Nah, jarak berapa hari, nggak lama dari situ ketemu kan jasadnya Mas Hafik. Ya. Nggak sampai harian tuh itu, esoknya toh. Nah, terus itu kan berarti berkaitan apa meneh? Orang Jawa itu nek kon otak-atik gathuk pintere pol. Enggak lah, itu kan kebetulan. Ya enggak lah, menurutku kan habis gigi jenengan tanggal, habis itu ketemu ini, terus kemudian jasadnya diketemukan. Wong gigiku itu memang sudah rapuh, jadi yang satu tanggal di rumah, ya kan, itu di rumah kan. Nah, yang satu waktu naik Slamet tuh tanggal gitu, itu kebetulan. Kayaknya ini deh, jenengan tuh chemistry-nya kayaknya dapet deh sama Mas Rival ini. Biar nek jenengan ketemu sama Mas Rival tuh, terus siapa tahu bisa dengan indigonya itu bisa melihat di mana Mas Gagah sama jasadnya Mas Iqbal itu, gitu. Iya, sejauh itu nggak dijadikan satu patokan atau dianggap sebagai sebuah kebenaran. Selama itu hanya dianggap sebagai silaturahmi, terus berbagi wawasan, nggak ada salahnya. Tapi kalau itu terus dianggap sebagai sesuatu yang mutlak benar, ya aku agak keberatan gitu loh. Jadi kalau cuma sekedar ketemu ngobrol terus menurut jenengan gimana, dia kan mungkin bisa melihat apa yang dia lihat kan, ya oke gitu kan. Ini tidak akan merubah keadaan. Misalnya pun bisa dilihat kerangkanya. Ini yang kita bicarakan ini hutan yang sangat rapat loh. Terus siapa yang mau mencari, terus siapa yang nyponsori dengan segala risikonya kan. Ini hutan rapat dengan kontur tanah yang berjurang-jurang gitu. Dan untuk apa gitu? Berarti mungkin hanya ngobrol. Ya, kalau cuma ngobrol gitu. Seandainya yang dia lihat ada, oh itu dekat dengan jalur pendakian, katakanlah berapa meter, oke masih layak lah dicoba, gitu loh.
artinya gini, tidak mungkin saya ketemu Mas Rifa kemudian nanyakan, oh itu ada di sini, kemudian itu dijadikan dasar untuk mencari, itu terlalu naif gitu. Tapi kalau hanya untuk wawasan dan seandainya wawasannya itu masih bisa dijangkau sambil mendaki atau sambil healing atau sambil apa, nggak masalah, karena kalau tidak dapat pun nggak jadi problem gitu loh. Paham ya? Ini kan soal Mas Rival yang indigo. Nah, kalau misalnya nih ada yang bisa masuk ke desa gaib, maksudnya kalau ada yang bisa memasukkan jenengan memasukkan saya, kalau ke dia bisa masuk gaib, tidak kan nggak ada urusan sama aku. Tapi kalau bisa memasukkan saya, ya saya siap. Itu beda lagi. Sampai sekarang masih siap ya? Sampai sekarang saya masih siap. Karena kalau saya yang masuk ke desa gaib, saya sendiri yang akan mencari kebenaran. Paham ya? Tidak melibatkan orang lain. Tetapi kalau misalnya lewat Mas Rifa, oh itu kerangkanya ada di sana. Lah ini demi mencari kerangka ini, tidak mungkin kan saya mencari sendirian. Itu pasti kan banyak orang. Nah ini kan kasihan yang mencari juga. Gitu. Nggak hanya ini ya, nggak hanya tenaga, waktu, tapi juga biaya gitu ya. Terus ini kecenderungan yang tersesat di Gunung Slamet itu kan kabut di area berbatu itu toh. Nah sampai di batas vegetasi. Nah kalau menurut jenengan yang sudah pernah seperti itu, kemudian ada juga Mbak Naomi ya kalau nggak salah ya, terus ini ada juga Mas Himawan sama Mas Safik kan. Nah itu menurut jenengan apa yang harus dilakukan? Maksudnya sebagai pecinta alam atau sebagai apa? Ya sebagai pendaki yang tersesat ketika waduh ini kabut ini. Jangan kayak jenengan dulu loh, nerobos hutan loh. Ya karena kalau dulu itu kan nggak ada pendaki. Jadi kalau kami berhenti di mana itu batas vegetasi menunggu, nah itu kan jaraknya sama puncak juga cuma sedikit. Seminggu sebelumnya ada orang meninggal kedinginan gitu loh, karena waktu itu kan udaranya sangat dingin. Nggak mungkin kalau bertahan di situ sambil menunggu pertolongan, nggak mungkin. Gitu, meskipun ya barangkali dengan cara itu masih bisa selamat, tetapi menurut pemikiran kami waktu itu terlalu berbahaya, sehingga akhirnya kami putuskan ya sama-sama kita mungkin kalah dalam pendakian kali ini. Kita kalahnya jangan dengan cara diam saja, jadi kita tetap berusaha turun. Itu kan kesepakatan bertiga itu. Nah kalau sekarang karena pendakian tuh rame banget, ya yang penting punya peluit. Kalau sampai di batas vegetasi ternyata itu bukan jalannya, tunggu aja di situ, bikin bivak, terus bertahan hidup dengan makan dedaunan di sekitar situ di itu. gunung itu kan banyak di situ. Nah itu dimakan. Nah, nanti secara berkala meniup peluit itu pasti ada yang dengar itu, karena itu keras kok itu peluit itu. Gitu. Itu berarti ini ya apa yang bisa dibikin gini di base camp itu, kalau mau naik ke Slamet harus yang disiapkan ini. Biasanya kan kalau bisa dong. Kalau mau summit gitu kan yang dibawa makanan seperlunya toh gitu. Terus untuk mengantisipasi salah turun, kalau kabut itu kan orientasi pandangan itu kan nggak normal. Ya intinya kan kena di vegetasi tapi nggak kena jalannya. Ya itu tadi nomor 1 peluit, nomor 2 kalau bisa waktu naik itu
bawalah sleeping bagnya, jagani kalau sampai nggak bisa menemukan pelawangan, jadi bisa berhenti di situ gitu. Perlu nggak sih ada kayak penanda gitu biar nggak salah turun gitu? Itu sudah dilakukan di jalur Guji Permadi. Itu ada talinya. Nah, tali itu kan bisa jadi penanda. Nah, mungkin jalur yang lain bisa juga pasang tali, selain untuk membantu orang naik, itu juga untuk menandai jalurnya, atau bikin pasak-pasak yang dikasih cat yang kalau kabut itu tetap kelihatan, misalnya kuning kan gitu. Bisa kalau jaraknya deket, itu bisa jadi penanda. Ya tentu saja nanti akan terjadi pro dan kontra, karena nanti ada segolongan orang yang bilang itu merusak alam. Loh, alam itu sudah dirusakkan begitu tren mendaki gunung itu sudah di booming kan gitu. Ya sudah, sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana kita membuat pendakian ini aman, karena sudah tidak mungkin lagi melarang orang mendaki. Gitu. Berarti, itu kewenangan Basecamp. Berarti ini ya masukan, mungkin bisa jadi masukan untuk Ya. Basecamp ya, biar nggak terjadi kecelakaan lagi. Itu kalau misalnya kecelakaan gitu cenderungnya ke kanan ya. Ini kan yang ditemukan itu Mas Safik itu kan Iya, ke juga kanan. ke kanan ya. Ya nalurinya kan begitu. Orang yang nggak kidal kan cenderung, kalau nggak ada yang bisa dia lihat, dia cenderung ke kanan. Gitu. Untung aku dulu pas naik ke Slamet nggak kabut. Takut tuh, mengerikan. Udah ya, gigiku sakit. Oh ya, oke. Lestari. Belum. Lama banget ini loh. Iya ya tahu ya, itu lor video kali ini sama Mas Alek yang giginya sakit jadi agak kurang semangat. Ya diambil baik-baiknya, yang jelek, yang nggak baik di skip aja gitu ya. Udah, salam lestari.